Minum ya Satya. Nah, Ashraf deh. Ashraf. Lebih dari 30 kota besar di Indonesia berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan diri, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, dan selalu tampil pola. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. Kayaknya mic antum deh. Enak ya kita ya. MTS Sahid Gunung Menyan Pamijahan Bogor, berikan tepuk tangan antum untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam takzim dan hormat kami untuk keluarga besar MTS Sahid di zona Bogor, yang terhormat Rois Madrasah As-Sanawiyah Lihadal Ma'had Sahid. Semoga antum selalu sehat, Sir. Anda ngobrol kurang lebih 1 jam tadi di kantor. Spirit seorang leader tentunya akan memberikan pengaruh sangat positif sekali untuk Anda semuanya. Ustadz Nal Karim, moderator kita hari ini, tiap aneh kesini pasti moderatornya beliau. Kayaknya sampai hari kiamat antum dicocok jadi moderator, Ustadz ya. Udah, antum cocok di sini. Salam takzim kami untuk para guru yang kami banggakan yang ada di zona belakang, asatid wal asatidah. Bismillah, ana al-fakir Happy Chandra. Kita akan mulai segmen pertama yang akan kami bawa antum berselancar dalam zona motivation hari ini. Saya minta sebelum kami mulai dan sebelum kami linkkan di frekuensi 102,7 bersama Mbak Vera di Istana Bogor, sebelum kami mulai di segmen kedua, kelas 7, angkat tangan kanannya tanpa suara. Mulai tanpa suara. Tunjukkan karakter santri sahib hari ini. Pastinya I just need your hand. Oke, kelas 7, angkat tangan kanan tanpa suara. Mohon izin saya mau pindah ke depan, Ustaz. Angkat tangan kanan tanpa suara. Masih terdengar suara, noise-nya 20%. Kelas 8, angkat tangan kanannya tanpa suara. Terima kasih. Turunkan kembali. Kakak-kakak kelas 9 yang beberapa waktu lalu kita merapat di sini, ada masih kelas 8, angkat tangan kanannya bimbel tanpa suara. Bismillah. Kelas 9 angkat tangan kanannya. Kelas 8 angkat tangan kanannya. Kelas 7 angkat tangan kanannya. All of student angkat tangannya semuanya dan kepalkan. Nusantara merindukan the power of takbir. Antum semuanya takbir. Sahid, suara antum hanya 70% di sini. Takbir. Turunkan tangannya tanpa suara, my people. Beberapa waktu lalu kami tulis tulisan ini dan di highlight oleh ribuan alumni dari beberapa pesantren di Indonesia. Kalau antum melihat tulisan ini dengan seksama, dengan hati, tanpa hanya dengan mata, antum melihat tulisan ini dengan seksama tanpa suara, dalam hitungan 5, masih terdengar suara. 4, masih terdengar suara noise 10%. Putra 2. Terima kasih anak-anakku. Close your mouth please and open your heart. Mbak Vera, Istana Bogor, standby. Ketika kelas 7, 8, 9 melihat tulisan ini dengan seksama, selami samudra alam sahid ini dengan kafah, jangan setengah-setengah anak-anakku. Kelas 8 Mei tahun lalu saya katakan kepada mereka yang hari ini kelas 9, nah
ketika kau berbisik di alam sahid, maka langit akan mendengar. Tahun depan kau menjadi anak kelas 9. Allah menggerakkan kita merapat kembali hari ini anak-anakku. Ketika antum melihat tulisan Selami Samudra Alam Sahid ini dengan kafah dalam banget, jangan setengah-setengah. Kelas 7 beberapa bulan lalu di gerbang sana, nah, saya yakin ibunya pernah mengatakan memegang pundaknya, nah, kau harus betah di alam bodok ini. Kelas 8 juga sama, kelas 9 juga sama. Semuanya pasti merasakan satu feel bahwa generasi Sahid yang waktu itu baru awal mula berjuang. Ketika kami katakan kemarin baru beberapa hari lalu untuk 1.500 santri di pesantren Buton, Sulawesi Tenggara. Anda tahu apa yang terjadi? 5 menit pertama mereka banyak menundukkan kepala karena apa? Mereka teringat bahwasanya awal mula perjuangannya ketika masuk gerbang ibunya memegang pundaknya sambil mengatakan, yang betah kamu di pondok ini nak ya. Kelas 7 juga sama, kelas 8 juga sama, kelas 9 juga sama. Hari ini dalam waktu durasi sampai pukul 11 lebih 30 menit. Saya mohon kerjasama Anda sebelum merapat ke kampus lain siang nanti, my people. Saya minta fokus antum semuanya hari ini. Satu titik ada tulisan menarik on air di sini. Dan ketika kami tuliskan tulisan on air, berarti satu alat yang kami bawa ini akan dilingkan ke frekuensi satelit 102,7. Jaga bendera Sahid ini baik-baik anak-anakku, karena yang mendengarkan antum bukan hanya orang Bogor, tapi hampir kurang lebih 75.000 orang yang sudah register siap mendengarkan Anda hari ini. Ketika panitia sudah melok tanggal 17 untuk merapat di Sahid, maka mereka sudah siap untuk mendengarkan generasi MTS Sahid hari ini. Siap didengarkan umat? Siap didengarkan umat? Kita mulai segmen pertama. Istana Bogor standby kembali. Ada tulisan menarik di sini. Tulisannya adalah stay focus please. Dan saya minta waktu kelas 8, 9 dan kelas 7 1 tahun yang lalu mereka menulis satu titik di sini. Tulisannya apa? Tulisannya adalah are you ready? Ada tulisan 3 kata sebentar lagi anak ya, are you ready? Tapi sebelum itu anak mohon kerjasamanya. Ingat ya anak ya, yang anak minta adalah tanganmu bukan mulutmu, oke? Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Kolam. Pulpen. Your pen. Angkat tangan kanan dengan pennya. Siap. Nah, dulu saya nggak ngecek pena dan buku tulis loh. Nah, hari ini saya cek mana di antara kau yang tak bawa pena akan nampak di sini. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Pasti banyak yang bisik-bisik kanan kiri. Ada yang bawa kolam apa enggak hari ini? Ya. Ada yang bawa kolam 2. Angkat tangan kiri dengan buku tulisnya. Mulai. Oke. Thank you. Good. Sudah di capture oleh tim multimedia. Saatnya kita mulai segmen ketiga. Turunkan tangannya tanpa suara people. Ketika kami tanya antum, are you ready? Jawabanmu adalah 2 kata. Apa itu? Masih ingat kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang ikutan tahun lalu? Ketika kami tanya, are you ready? Jawabanmu adalah yes sir. Hari ini ada kakak-kakak kelas 7 harus combine dengan kelas 8, 9. Ketika kami tanya, are you ready? Jawabanmu adalah hai kakak-kakak kelas 8, 9 yang pernah ikutan tahun lalu, silakan menjadikan figur yang baik untuk adik-adik kelas 7. Are you ready? Yes, sir. Generasi yang hebat, generasi yang berkarakter pasti menyebutkan yes sir-nya itu sambil duduk dengan tegap dan tidak ada yang menunduk. Are you ready? Yes, sir. Cukup kawan, Anda fokus kembali ke satu layar yang muncul di sini. Kelas 7 yang ada di depan kami hari ini pasti lagi bertanya-tanya sekarang. Kalau kakak-kakak kelas 8, 9 mereka sudah satu frame tahun lalu. Dan banyak di antara orang tua antum yang komentar di media sosial dan mereka merasakan feel yang sama seperti kelas 8 ke 9 yang tahun lalu. Nah, yang kelas 7, I introduce myself. Nama saya adalah Happy Chandra. Saya asli Tasikmalaya dan tinggal di Bogor sejak tahun 2008 di Istana Merdeka dan Istana Bogor.
Dan segmen ini gak pernah diceritakan di Sahid tahun lalu. Ketika ada pertanyaan dari santri Sahid yang lagi liburan hari itu. Ustadz, Afwan Ustadz, waktu pertemuan di Sahid hari itu kita gak sempat tanya jawab. Boleh gak kami nanya di media sosial? Dan mereka bertanya, hampir 60%. Antum tahu pertanyaan mereka apa dari anak-anak yang hari ini? Anak yakin anaknya ada hari ini kawan. Apa bertanyanya? Ustadz, antum sejak kapan tampil di depan dan pegang mikrofon? Pak Happy, pertanyaannya sejak kapan Pak Happy pegang mikrofon dan tampil depan manusia? Pertanyaan yang lain, Pak Chandra, boleh saya tanya enggak? Sejak kapan Bapak tampil depan orang? Dan di situ ada tampil pegang mikrofon. Saya jawabannya adalah satu. Saya mulai bicara hari itu. Kelas 3 SD tahun 90 kawan. Waktu SD saya termasuk anak yang pendiam. Jarang saya bicara. Saya yakin di Sahid ada generasi santri yang karakternya seperti itu. Waktu SD anak putri. Saya termasuk anak yang pendiam, jarang bicara. Kalau sekiranya di kelas pasti duduknya paling belakang terhalang oleh semua kepala. Kalau guru mendekati, pasti saya istighfar. Wah, guru mendekati nih. Karena apa? Saya takut untuk maju ke depan. Kok tiba-tiba tanggal 18 Februari tahun 90 hari itu, nak, Anda tahu apa yang terjadi? Bapak itu mengatakan, pagi-pagi hari Rabu mengatakan, nah nanti malam ada acara kreasi seni. Panggungnya sudah berdiri di balai desa. Baru Bapak bicara seperti itu, saya udah mulai mundur. Anda tahu kenapa? Feeling saya udah gak enak. Saya tanya, ada apa hubungan panggung itu dengan saya Pak? Bapak mengatakan apa? Kalau bisa kamu jadi MC-nya nak. Kalau bisa kamu jadi pembawa acaranya. Anda tahu apa yang terjadi hari itu? Saya mulai mundur. Saya bilang ke Bapak, Pak, daripada acara hancur, lebih baik Bapak kasih ke yang lain. Karena saya jarang tampil di depan umum kayak gini kawan. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Ibu, dia menulis dalam kertas dan tulisannya itu adalah tulisan untuk materi MC. Keluar dari kamar sambil mengatakan apa? Nah, gak boleh ngomong kayak gitu. Nih, ibu kasih kau tulisannya. Kau tinggal baca. Udah, ibu doakan nanti dari bawah panggung. Siap nak? Saya ambil itu kertas 15 lembar bolak-balik. Saya lihat kertasnya. Anda tahu berapa lembar itu? 15 lembar kawan. Saya lihatnya aja stres banget. Di situ saya mulai mundur lagi. Bu, nanti saya gak bisa bicara. Udah, kau bisa tampil. Apa yang terjadi malam itu? Malam Kamis habis Isya saya sudah mulai merapat di belakang panggung yang terbuat dari kayu dan bambu ukurannya hanya 1 meter. Anak pegang itu mikrofon di belakang panggung. Bapak mengatakan, Chandra, acara pertama sambutan kepala desa, kau tampil maju ke depan. Saya didorong dari belakang panggung, saya maju ke belakang panggung itu dan saya itu langsung merapat ke depan. Saya pegang itu mikrofon. Anda tahu apa yang terjadi? Anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka teriak di depan panggung sambil mengatakan, turun MC-nya turun, pembawa acara turun. Saya juga belum bicara, saya udah diteriakin orang di situ. Saya mulai pegang itu mikrofon, saya bingung apa salahku. Ketika saya diteriakin orang-orang 30 tahun yang lalu hari itu nak. Ibu itu menyelusup dari sekian kerumunan orang, bapak menyelusup dari sekian kerumunan orang. Itu bapak di depan panggung dengan indahnya bapak mengatakan apa? Hanya bisik-bisik dan cuma jempol dia angkat. Apa yang dia katakan? Nah, ayo. Dalam hatiku, enak kali bapakku ini. Kita yang merasakan. Ibu mengangkat tangan. Ayo baca itu kertas. Mulai saya pegang itu mikrofon, kertas saya pegang, saya tatap semua orang. Dan terjadi apa yang terjadi hari itu? Terjadi gempa 8,9 skala Richter. Saya mulai gelagapan, gugup di situ. Orang-orang semakin teriak. Saya bilang turun MC-nya. Belum juga saya bicara, akhirnya saya turun ke belakang panggung. Saat itu Bapak, nah yang penting kau ngomong dulu. Mulai saya maju lagi ke depan dan saya katakan hanya untuk menyambut kepala desa. Allahu Akbar, susah aja minta ampun. Padahal teksnya sudah ada. Apa yang kami katakan? Hadirin selanjutnya sambutan kepala desa silakan. Enak gak MC kayak gitu kawan?
Akhirnya masyarakat semakin yakin untuk mengusir saya dari atas panggung. Saya nangis di belakang panggung, datang kepala desanya orang Batak. Dia megang pundak kami sambil mengatakan, "Hai bocah cilik, gak enak kali kau panggil aku. Aku kepala desamu di sini, kan bisa kau katakan sambutan kepala desa. Dengan segala hormat kami persilakan." Oh, anak nangis di belakang panggung, anak pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik dan anak cari mana ibu dan bapakku ini. Enak banget, anak disuruh dan ditinggal di belakang panggung. Anak cari, Anda tahu di mana bapak ibu hari itu? Bapak ibu anak, bila anak pegang itu kertas, bapak ibu anak lagi menikmati kopi panasnya di belakang panggung. Oh, sakit hatiku. Nah, saya katakan kepada ibu, "Bu, ini gara-gara ibu, Bu. Pak, ini gara-gara bapak-bapak udah menzolimi anakmu malam ini." Oh, bapak mengatakan, "Nak, gak maksud menzolimimu. Itu kertas Kak, 15 lembar bolak-balik yang dibuat oleh ibu selama 1 minggu. Anak lempar depan ibu malam itu. Saya tak terima, saya diperlakukan seperti itu oleh orang-orang. Dan saya lempar itu kertas 15 lembar bolak-balik depan ibu. Anda tahu apa yang dilakukan ibu ketika di atas kursi? Ibu turun, dia ambil itu kertas 15 lembar itu. Apa yang dikatakan ibu? Nah, ibu ikhlas kau diteriakin orang-orang malam ini. Ibu mengatakan dengan lirih, ibu ikhlas kau diteriakin orang-orang malam ini. Ibu sengaja tulis 15 lembar biar kau bisa tampil depan orang. Nak. Ibu ikhlas. Nak. Kau tunjuk-tunjuk ibu malam ini. Itu kertas ditumpuk 15 lembar per halaman itu oleh ibu. Dan pelukan itu hangat penuh dengan doa di belakang panggung. Apa yang dikatakan ibu berbisik di telinga kami hari itu? Nah, hari ini hanya kau tampil di panggung yang kecil terbuat dari kayu dan bambu. Kamu lihat 20 tahun lagi. Kamu lihat 30 tahun lagi, nak. Kamu lihat 32 tahun lagi. Panggungmu bukan di sini, anakku. Bisa jadi kau bukan hanya menyambut seorang kepala desa. Tapi bisa jadi kau akan tampil di atas karpet merah istana sekalipun. Kau akan tampil untuk memanggil seorang presiden dan wakil presiden dengan gagah di atas karpet merah istana. Dan itu terwujud tahun 2008. Qadarullah azza wa jalla, doa sang ibu di belakang panggung kecil itu terwujud. Nah, setelah kemana kami merapat hari itu? Setelah kami merapat ke satu titik bersama beliau ke Darussalam Gontor hari itu. Kemanapun anak pergi, anak bawa gambar ini, nak. Saya tak merasa gengsi. Saya katakan kemarin di kampus Universitas Hasanuddin Makassar, Ustaz. Sampai 80% yang hadir hari itu siapa mereka? Di kampus Unhas Makassar, 80% yang hadir hari itu siapa mereka? Mereka bukan dari agama kita. Nah. Mereka hampir 80% non-muslim. Orang non-muslim itu mengatakan apa? Pak Chandra, setiap kau datang ke Makassar, setiap kau munculkan gambar ini dan mendengar bait-bait ini, sedih hati kami Pak Chandra. Nadiku berdetak kencang, aku ingin masuk ke pesantren itu. Pak Chandra, bolehkah kami? Mereka aja jatuh cinta dengan alam pondok. Andaikan hari ini kami capture melalui tim multimedianya kampus ini. Dan kami akan katakan ke seluruh titik di negeri ini. Minggu depan setelah dari Jawa Timur kita akan menuju ke Jayapura. Kami akan katakan, "Hai my people, Jayapura people." Seminggu yang lalu kami hadir di pesantren Syahid. Dengan anak-anak yang baik, berkarakter dan soleh-solehah. Kami akan katakan kepada mereka, kalau kami bertemu anak-anak hebat hari ini, nak, seperti kami membawa bendera ini kemanapun kami pergi. Kami harus katakan kalau saya satu di antara ribuan santri, banyak kawan-kawan kami yang hadir di tempat ini. Karena apa? Qadarullah azza wa jalla. Tahun 2008 saat itu Allah menggerakkan kami ke tempat ini. Hei, nah pasti di situ viral di media sosial pada masanya 2008. Apa yang dikatakan protokoler di situ? Pertama kali masuk ke istana, Allahu Akbar. Ternyata MC itu jadi impian sang ibu di belakang panggung kecil. Brother, aneh MC dulu, nggak kayak gini pegang mikrofonnya. Pertama kali anak MC di istana itu, anak tampil di panggung kecil hari itu, Kak, di samping lorong sana, Kak. Antum kelihatan gambarnya, nah? Pertama kali tampil, saya pegang itu mikrofon. Apa yang saya katakan?
Antum tanya deh beliau, Pak moderator lebih tahu. Dulu Kak, gaya MC pesantren itu tak enak didengar. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia. Gitu ya, teriak-teriak sakit telinga kita. Gara-gara saya ngomong kayak gitu, datang polisi militer. Mas, MC ya? Iya Pak. Janganlah kau teriak-teriak. Sakit telinga kami ini. Oh, berarti selama saya MC di pesantren, banyak yang salah. Berubahlah MC kami hari itu kawan. Ditatar oleh Coach Mas Tanto Wiyahya dari Tanto Wiyahya Public Speaking School. Masuklah di acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Anak-anak kelas 8-9 yang tahun lalu pernah hadir, pasti Anda pernah mendengar. Yang kelas 7 saat 17 Agustus saat kamu masih di rumah you pasti pernah mendengar ada suara ini. Suara MC kami berubah hari itu. Pasti kelas 7, yang kelas 8, kelas 9 udah tahu ya. Kelas 7, you pasti pernah dengar suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju podium kenegaraan. Hadirin dimohon berdiri. Ketika kami bicara seperti itu, apa dan siapa yang kami lihat? Sayap kanan kami itu Kak, ada tirai ruang VIP. Kami melihat sang ibu lagi berlinang air matanya. Ana temuin Ibu Ana hari itu. Saya tengok, saya tanya, saya pegang tangannya ibu. Kenapa ibu menangis? Ada tahu apa jawaban ibu? Nah, doa ibu terkabul. Nah. Beberapa tahun yang lalu kau diteriakin anak-anak di SD hari itu. Kau tampil hanya untuk seorang kepala desa. Hari ini kau tampil dengan gagah di atas karpet merah istana. Anak dipeluk oleh sang ibu hari itu. Dan pelukan itu hangat. Sampai ibuku mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Anak mohon dengan sangat. Kenapa hari ini saya sharekan di depan MTS Syahid generasi 2023. Saya ingin banget. You juga sama. Selama menyelami Samudra Syahid, antum nanti akan mendapat pelukan indah itu dari orang tua. Yang kelas 9 hari itu, mereka sudah mendapatkan toganya. Saya yakin orang tuanya sudah memeluknya dengan penuh cinta. Yang kelas 9 tahun ini, kami doakan kau bisa meraih prestasi yang gemilang. Dan suatu saat pelukan itu hangat. Kenapa kami katakan hari ini di depan Anda, orang-orang protokoler teriakannya apa? Dia bilang apa tak? Dia tak percaya kalau santri bisa jadi MC. Apa dia bilang? Mas Chandra, emang di pesantren diajarin MC mas? Oh, sakit hati saya itu. Dia nggak tahu kalau kita ada muhadoroh. Muhadoroh yang nggak disukai santri itu. Orang protokol bilang, mas emang di pesantren diajarin public speaking mas? Mereka ngiranya apa? Kita hanya pintar kitab kuning. Mereka mengira kalau kita hanya pintar dengan tilawahnya. Maka melalui acara hari itu kami buktikan ke negeri ini jejak santri untuk negeri. Bukan kami lagi nanti 10 tahun lagi MC kenegaraan, bisa jadi MC Istana Negara. Next adalah alumni dari MTS Syahid hari ini. Kenapa kami katakan ini? Ternyata viral hari itu tahun 2009. Kami di-invite oleh beberapa talent kelas 7. Saya harus kenalan dulu dengan kelas 7 hari ini. Apa yang terjadi? Nah, orang voice over itu mengatakan, Mas Chandra, yang dari pesantren itu ya Mas ya. Pertanyaannya aja nggak enak didengarnya. Mas, yang dari pesantren itu ya Mas ya. Kenapa nggak gini? Mas, santri kan? Terlalu kata-katanya nggak terlalu mubazir. Mas, yang dari pesantren itu ya Mas? Saya bilang, iya, saya yang dari pesantren itu. Mas, suaramu cocok loh Mas jadi voice over. Di situ saya nggak tahu apa itu voice over. Karena selama di pesantren saya belum dapat mufradat namanya voice over. Apa ada mufradat? Mada darsunal ana voice over, nggak ada. Ternyata orang talent bilang, Mas, voice over itu artinya pengisi suara Mas Chandra. Dibawalah kami ke satu titik kelas 7, kita kenalan dulu ya. Kita nostalgia dengan TV rumah tapi jangan lama-lama. Habis itu Anda lupakan.
You pasti pernah mendengar suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar pekan di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pasti kelas 7 bilang, oh ini makhluknya yang bicara. Kelas 8, kelas 9 sudah tahu. Itu namanya voice over. Namanya apa? Tidak mungkin anak ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Gak mungkin. Mau laku atau suara saya kayak gitu. Gara-gara acara hari itu dipanggil lagi sama orang talent, salah satunya di Trans TV. Anda tahu di Trans TV disuruh apa? Kelas 7, you pasti selalu nostalgia dengan TV rumahmu. Malam-malam sebelum kau berangkat ke tempat ngaji kah atau habis belajar, Anda disuguhkan satu channel yang satu ini, betul? Ada acara di bioskop Trans TV dan muncul suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Semuanya hanya ada di layar kaca Anda, hanya di Bioskop Trans TV. Tepuk tangan untuk MTS Saudara. Nah, ibumu hari itu yang lagi nonton hari ini juga sama. Pasti pagi-pagi lagi menyiapkan sarapan pagi waktu itu. Dan you pasti pernah melihat ada satu tayangan di channel Trans 7 kelas 7 waktu itu. Habis itu muncul ada acara ini, betul? Pagi-pagi sebelum kau berangkat ke sekolah. Iya, tenang, iya. Sebelum kau berangkat ke sekolah pagi itu, Anda pasti disuguhkan satu momen. Dan you pasti pernah dengar suara ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Nanti kita bikin buat bumpernya, saya juga cocok. MT Sahid untuk Indonesia. Itu cocok ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terakhir, Anda harus mempertanggungjawabkan tulisan yang muncul di banner kami, ada TV Voice Over. TV Voice Over itu salah satunya adalah di zona dubbing ini, people. Dubbing ini adalah pengisi suara film. Pengisi suara film itu kakak-kakak kelas 7, ibu-ibunya pasti senang banget kalau udah disuguhkan satu film dan itu di produk Antv dan kita mengisi suara film di filmnya Mahabharata. Hey, kelas 7, yang 89 kan sudah ya. 7, Anda pasti pernah mendengar ada satu momen di situ ada karakter suara ketika Bisma melawan sang guru Parasurama. Dan Anda pasti pernah mendengar ketika Bisma itu bicara dan you pasti pernah dengar karakter suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Kak, anak Al-Azhar. Sebentar Pak Fer. Anak Al-Azhar Kebayoran, ada yang bertanya, Ustadz, itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari Pak Happy ngomongnya kayak gitu? Aneh istighfar di situ kawan. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu. Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Ini takut semua tuh nanti kasirnya ya. Oke, grade 789. Introduction-nya sudah. Saya akan pinjam mikrofon nih ke Ustadz moderator. Sebentar. Ustadz pinjam mikrofon Ustadz. Tes. Tahun lalu, bulan Mei. Hei, adik-adik kelas 7. Tahun lalu, bulan Mei, ketika kami pegang 2 mikrofon, anak kelas 7 sampai kelas 9 banyak yang menghentikan cipta. Karena apa? Kita akan buktikan hari ini. Tahun lalu, ketika saya pegang ini pointer, tahun lalu ketika kami pegang ini pointer, kemudian ketika saya klikkan titik warna merah ini di atas aula ini, itu semua peserta ngikutin titik merah ini kemanapun dia pergi. Termasuk Anda hari ini kan? Hari ini Anda akan coba antum.
Tak selamanya ada yang bicara, you juga harus bicara hari ini. Oke, tunjukkan jejak santri untuk negeri. Kita coba, kameramennya menyesuaikan agak ya, kita akan moving. Tenang brother.